Oke, baik. Pertemuan hari ini kita masuk ke lanjutan dari studi kasus, yaitu masuk ke tahap maintenance. Kalau dilihat websitenya kita yang sudah dibuat baik back end maupun front end, terlihat sepintas baik-baik saja ya. Orang kalau mau kalau mau menuliskan sesuatu di website, berarti kita harus login, gitu ya. Kita harus login. Kemudian jika ingin, di sini ada user, saya coba login sebagai user biasa. Jika login sebagai user biasa juga sepertinya tidak masalah ya. Oke, tidak ada masalah. Terus untuk bagian front end atau halaman pengunjung juga terlihat sepertinya tidak ada masalah juga, semua fungsi berjalan dengan baik. Nah, namun tahap maintenance ini harus selalu dibuat ya, karena setiap sistem itu ya, sesempurna-sempurnanya sistem pasti ada kelemahannya. Di tahap maintenance ini saya cuma memperlihatkan beberapa hal, nanti kalian bisa eksplorasi lagi, bisa dicari-cari kembali kira-kira apa-apa saja yang perlu ditambahkan ke dalam sistem. Yang pertama, tips trik pertama itu kita tambahkan editor. Nah, kalau kita lihat website ini, menambah berita misalnya, menambah berita, kita mau tambah berita. Untuk menuliskan berita di sini, kalau misalkan ada berita di dalam berita ini, kemudian ada misalkan kita butuhkan huruf yang tebal, kira-kira bagaimana cara penggunaannya, itu kan agak ribet juga ya. Atau misalkan kita mau butuh list, kan kalau kita butuh list kita harus tulis 1, 2, ini kan kurang rapi juga. Terus kalau misalkan ada tulisan di dalam yang kita mau kasih warna, itu juga agak susah untuk editor seperti ini. Maka salah satu editor yang bisa dipakai, ini saya ambil pakai website punyanya TinyMCA. Ini kita bisa copy dulu, masuk ke alamatnya TinyMCA. Saya coba buka dulu websitenya TinyMCA. Nah, di sini TinyMCA-nya. Sebentar. Oke. Nah, di TinyMCA ini editor ya, jadi kita bisa get start now. Kita coba lihat. Kita nunggu. Oke, ini kemarin saya sudah daftar ya. Saya coba. Ini kalau yang belum daftar, silahkan daftar saja. Ini bisa diklik ini register. Ini saya sudah punya akun kemarin, saya coba langsung login saja. Akun saya kemarin itu bagi yang belum punya akun silahkan register. Kalau sudah punya akun berarti langsung login saja. Registernya juga gratis. Sebelumnya itu untuk menggunakan TinyMCA kita tidak perlu register ya, mungkin ada perubahan kebijakan mungkin sehingga diperlukan register. Walaupun demikian, kalau register kita dapat API tersendiri ya, tapi kalau tidak register kita bisa gunakan API bawaan. Untuk membuat ini, jadi setelah register kita dapat API, kita juga dapat contoh codingnya. Nah, untuk penerapannya ke sini, ke halaman ini,
Yang pertama kita butuhkan ini script ini ya. Jadi saya copy saja scriptnya untuk lalu kita letakkan karena di sini kan halaman admin ini itu ada di halaman yang namanya media.php. Nah, media.php, maka media.php inilah yang kemudian kita ngedit. Jadi kita masuk ke admin, folder admin, lalu di sini ada media.php. Nah, kita letakkan kode script ini di antara tag head. Kita ikuti saja petunjuknya di sini. Kita letakkan di antara tag head. Jadi kita tambahkan di antara tag head buka, head tutup, kita tambahkan ke sini. Lalu tahap berikutnya kita tambahkan script ini ya, script ini sebelum tag body tutup. Saya copy, kita letakkan sebelum tag body tutup. Nah, di sini seperti ini ya. Lalu berikutnya ini dia menggunakan dokumen type-nya harus HTML ya. Maka walaupun kita menggunakan PHP di sini, kita harus letakkan tambahan tag ini. Saya copy, lalu saya letakkan di sini. Kemudian save. Kita coba lihat editornya kita. Ini di refresh. Nah, ini editor kita sudah berubah. Sayangnya kecil ya. Coba saya buka dari browser lain, hasilnya sama tidak ya? Plus if 1 ya. Kita coba cek di browsernya bagian berita, tambah berita. Ini tampilannya kecil. Sebentar, kita coba cek di script bagian isi, tambah berita, bagian tambah berita ini. Untuk stylenya kita hilangkan saja, style text area saja. Coba lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Sehingga ketika kita mau masukkan judul berita misalnya, lalu isi beritanya, ini kan editor menjadi lebih, misalkan seperti ini, kita isi berita seperti ini. Misalkan isi beritanya kita mau kasih warna, ya kita cukup blok, kemudian cari warna di sini. Mana ya? Di sini kita bisa format, lalu kita kasih warna tulisan misalnya merah, maka tulisannya nanti langsung berwarna merah. Atau kita mau kasih list, misalkan 1, 2, 3 misalnya. Kemudian kita mau kasih jadikan dia list, maka cukup blok ini, lalu kita tambahkan list seperti itu, atau checklist. Atau kita bisa pakai list biasa, kita bisa format, lalu bagian mana sini ya, kita coba cek font, align, di sini tidak ada list ya. Terus jadi fasilitas tambahan ini cukup membantu ya. Jadi kita bisa edit, misalkan kita tambahkan media, tambahkan frame, tabel,
di dalam berita gitu, kita tambahkan tabel dan macam-macam, bold, italic dan macam-macam ini, itu kita bisa tambahkan ke sini, atau bisa tambahkan source code. Ya, kalau kita paham HTML, ya kita bisa edit di sini source code-nya, source code daripada HTML gitu. Oke, berarti sekarang judul sudah ya, editor ya. Nah, cara yang sama kita bisa terapkan juga di tempat lain. Jadi prinsipnya kalau kita lihat codingnya di sini, yang pertama kita ngambil file JavaScript ya. File JavaScript itu dia letaknya di servernya TinyMC ya, secara cloud, dan di sini kita langsung bisa akses lewat API-nya kita. Kemudian kalau kita lihat bagian bawah sini, ini juga JavaScript. Kita ambil functionnya, kemudian selector text area. Ini artinya kalau ada text area di atas ya, kalau ada script yang menggunakan text area, maka diubah semua menjadi menjadi editor. Di sini ada plugin ini adalah yang ini namanya plugin nih semua ya. Sebentar. Oh, ini kecil karena kita lihat di bagian sini, ini hilangkan stylenya ya. Kita hilangkan style supaya tampilannya jadi standar gitu. Oke, ini namanya plugin nih, tambahan-tambahan ini namanya plugin. Oke, demikian untuk bagian text editor ya. Jadi dengan menggunakan text editor, website kita menjadi lebih menarik, lebih banyak fitur di dalamnya. Jadi nanti berita kita bisa tambahkan berita yang menggunakan tabel, kita bisa tambahkan berita dengan uppercase, lowercase, kita bisa pakai pen ya. Ini juga ada embedding iframe, jadi bisa pakai frame. Ini banyak ya, banyak fasilitas di sini. Kita bisa tambahkan komentar dan seterusnya. Ini untuk buat tabel, kita tinggal tambahkan tabel. Jadi selayaknya seperti kita menggunakan Microsoft Word begitu. Itu yang pertama. Kemudian tahap kedua, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa langsung bertanya ya. Untuk tahap kedua, trik yang kedua, kita menggunakan page. Jadi kalau kita lihat berita di sini, contoh ya, dan hampir semua fasilitas ini kita bisa rubah nantinya, bisa disesuaikan. Nah, kalau berita di sini kan ada kebetulan cuma 6 ya. Tapi Anda bisa bayangkan kalau misalnya website ini sudah terbit sekian tahun gitu, maka tentunya jumlah berita juga akan bertambah. Nah, kalau jumlah berita bertambah, misalkan ada 1000, berarti ada 1000 list di sini, 2000, 3000, bahkan 10.000 atau 1 juta gitu. Berarti listnya semakin panjang ke bawah. Nah, untuk supaya menghandle itu, kita bisa menggunakan paging. Jadi bisa buat halaman gitu ya. Halaman 1 misalkan kita tampilkan 10 berita, halaman kedua tampilkan lagi 10 berita dan seterusnya. Nah, kita bisa menggunakan paging. Ini salah satu tekniknya. Saya copy. Kita coba rubah di sini ya. Jadi cara rubahnya tidak perlu copy paste, ini cukup Anda paham dulu. Jadi yang pertama misalkan untuk kita mau rubah di bagian berita ya. Misalkan di bagian berita ini. Untuk tampil berita misalnya. Nah, ini tampil berita. Yang pertama yang harus kita rubah itu bagian ini. Kita harus tetapkan dulu kita punya page atau halaman itu berapa halaman. Ini saya copy, kita letakkan di sini. Jadi setelah tabel header, kita letakkan saya di sini. Ya, sebenarnya di bagian atas juga boleh ya. Ini kan hanya buat variabel. Jadi kita tetapkan batasnya dulu, batas halaman per halaman itu berapa. Jadi kita batasi berapa jumlah artikel per halaman. Misalkan saya letakkan di sini misalnya 5 artikel per halaman misalnya, atau bisa diubah sesuai dengan kebutuhan.
Lalu di sini variabel halaman untuk menangkap jumlah halamannya, halaman yang di get. Kalau halamannya kosong, maka kalau halaman yang di get belum ada, berarti dia pasti posisinya halaman 1 ya. Kalau halaman 1 kita set posisi sama dengan 0, halaman sama dengan 1. Kalau ada get halaman, maka posisi sama dengan halaman minus 1 dikali batas. Jadi batasnya ini sudah ada 5, kemudian halamannya halaman berapa yang di get dikurang 1 lalu dikali dengan jumlah batasnya. Itu untuk mendapatkan batasan halaman dan posisinya posisi keberapa. Tahap berikutnya kita tambahkan limit di sini. Jadi setiap query yang untuk menampilkan data kita tambahkan limit. Jadi di sini ada 2 query. Kalau dia admin maka tampilkan seluruh berita. Kalau dia bukan admin berarti tampilkan berdasarkan username-nya saja. Nah, di ujungnya di sini kita tambahkan limit tadi. Ini juga kita tambahkan limit di sini. Jadi limit posisi koma batas. Jadi kita bisa limitkan itu artinya tampilkan berita secara terbatas ya. Kita batasi dengan parameter posisinya. Posisinya sebagai awalan daripada artikel yang kita mau tampil, lalu sampai artikel keberapa. Jadi kalau batasnya 5 berarti 5 artikel saja yang ditampilkan. Lalu tahap yang terakhir adalah kita buat pagingnya di bawah. Ini di bagian bawah sini kita copy, di bagian bawah sini ya. Ini untuk buat pagingnya, buat apa namanya, link halamannya di bawah. Ini saya copy, letakkan di bagian bawah. Ini di bagian bawah sini sebelum tutup bagian berita kita letakkan ke sini. Nah, di sini kalau kita perhatikan ini kita hitung kita hitung total daripada data dengan menggunakan MySQL 6 rows ya. Kita tampilkan jumlah datanya ada berapa gitu ya. Dan tentunya ini nanti kalau setiap modul yang kita mau buat tentunya kita harus rubah ini ya. Ini kebetulan karena di berita ya, kita ambil dari tabel berita. Setelah kita dapatkan jumlah datanya, kita juga cari jumlah halamannya. Jumlah halaman itu didapat dari jumlah data dibagi dengan batasnya ini tadi di atas ya. Setelah itu kemudian kita buat link halamannya di bawah. Jadi ini untuk link halaman preview atau sebelumnya gitu ya. Kasih ini saja ya, saya kasih bahasa Indonesia sebelumnya. Ini juga halaman sebelumnya. Ini next untuk halaman setelah halaman berikut gitu ya. Halaman berikut. Setelah itu di save, kita bisa lihat di bagian sini. Oh ya, yang berikutnya lagi kita harus tambahkan ini. Kalau tidak nanti jadinya seperti ini. Kita coba refresh. Ini ya. Jadi halaman berita kita hanya tampilkan 5 berita saja. Di sini ada sebelumnya, ini berikutnya. Jadi ada 2 halaman di sini. Ketika kita klik berikutnya, nah di sini nomornya sama dengan 1. Seharusnya nomornya itu sama dengan 6 karena 5 berita, kemudian ini berita ke-6. Tapi ternyata di sini penomorannya masih keliru ya. 1 2 3 sampai 5, berikutnya malah direset dia punya number. Nah, untuk merubah bagian itu kita bisa tambahkan ini. Jadi nomor sama dengan posisi plus 1. Jadi nomornya di sini bergantung kepada posisi artikelnya. Save. Kita bisa lihat ke sini, begitu di refresh, ini sudah sama dengan 6. Nah, cara yang sama, teknik yang sama juga bisa diterapkan untuk bagian user, bagian agenda, ya, download, kontak, dan seterusnya. Intinya, kalau datanya terlalu banyak, kita bisa batasi dengan menggunakan paging. Oke. Lalu yang berikutnya juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagian security ya. Jadi itu beberapa fasilitas tambahan, nanti Anda bisa searching lagi beberapa fasilitas yang kira-kira bisa ditambahkan dalam website agar supaya website menjadi lebih interaktif.
kemudian tahap berikutnya yang paling penting juga adalah bagian security, keamanan ya. Karena websitenya kita kan nanti mau ditampilkan di online ya, artinya semua orang bisa akses. Kalau semua orang bisa akses, maka kita harus memperhatikan keamanan. Jangan sampai websitenya kita kemudian bisa dihack atau bisa diambil datanya atau bisa disalahgunakan. Kalau kita lihat sepintas sih website kita aman-aman saja ya, baik-baik saja, tidak ada masalah ya. Tapi ternyata di sini ada beberapa bug yang saya mau perlihatkan, dan ini beberapa teknik hacking yang biasa juga banyak dipakai di di internet. Jadi perlu berhati-hati ketika kita buat website, kita perlu uji gitu ya. Kita harus menguji. Yang pertama, misalkan ini saya sudah logout ya. Saya sudah logout dari sistem, dan seharusnya secara prosedur itu ketika orang belum login ya harusnya dia tidak bisa menginput data gitu ya. Tapi ternyata websitenya kita punya bug nih ya. Jadi saya tanpa login, saya buka tab baru atau saya langsung dari sini tanpa login, saya bisa langsung mendirect halaman. Direct halaman. Jadi saya langsung akses URL-nya tanpa harus login. Saya langsung saja dari sini, saya akses media.php modul sama dengan misalnya home. Bentar. Anda bisa lihat, saya tanpa harus login, harus masukkan user dan password, saya sudah bisa masuk ke sini dan bisa input berita di sini. Saya bisa tambah berita di sini. Ini kan fatal ya. Misalkan saya tambah berita hacked ya. Lalu saya saya kasih judul artikelnya hacked, saya kasih misalkan formatnya heading 1 misalnya, saya kasih heading 1, saya kasih warnanya misalnya saya kasih warna misalnya warna merah gitu. Nah, lalu saya simpan. Begitu orang akses websitenya kita, nah di sini terlihat hacked. Ini kan fatal ya. Websitenya kita bisa orang menginput berita tanpa harus login. Nah, cara untuk menghilangkan ini saya hapus, dan tentunya ini bukan cuma berita ya. Kita bisa menambahkan data-data lain di sini. Untuk memproteksi ini, kita bisa manfaatkan session. Kalau kita perhatikan, ketika kita login, kita ada session di sini kita simpan. Misalnya session ID ya. Jadi kita bisa proteksi halaman media.php ini supaya tidak bisa orang akses dengan cara kita tambahkan jadi kita proteksi, kita cek ada tidak session ID-nya. Jadi kalau kita cek berarti jika empty session ID, jika session ID-nya tidak kosong gitu ya. Jika session ID-nya tidak kosong, artinya kalau ada session ID-nya, maka kita tampilkan halamannya. Kita tambahkan saja di bawah sini penutupnya ya. Tutup. Jadi kalau sessionnya tidak kosong, session ID-nya tidak kosong, maka kita tampilkan ini. Kalau kosong, else, misalkan kita tampilkan echo, misalnya echo, kita tampilkan H1, misalkan kita tampilkan akses ilegal, misalnya begitu, save. Sehingga kalau di sini kita refresh, orang tanpa login, oops, ini ada error di halaman ini, kurang titik koma. Nah, akses ilegal. Jadi dia sudah tidak bisa lagi mengakses langsung ya. Jadi kalau dia belum login, dia mau akses halaman misalnya seperti tadi, modul sama dengan berita, akses ilegal. Namun itu belum cukup ya. Jadi harus diproteksi semua. Ini kan kita baru protect bagian media.php. Nah, masih fatal ini karena kita masih bisa mengakses langsung ke
langsung ke sini bagian isi. Kita masih bisa mengakses ke bagian isi. Misalkan saya langsung di sini, oh saya tidak mau langsung ke media, saya mau langsung ke isi.php, lalu saya kirim parameter misalnya modul sama dengan berita misalnya. Dengan cara yang seperti ini, isi.php, sebentar, isi.php, saya misalkan kirim parameter modul sama dengan berita. Nah, di sini saya masih bisa tambah berita nih ya. Jadi saya masih bisa tambah berita walaupun beritanya sudah tidak pakai tidak pakai editor, tapi masih bisa nih. Kalau saya tampilkan sini headcat, saya simpan, orang akses, walaupun di sini aksesnya ilegal, tapi datanya sudah masuk. Kita bisa lihat di sini, tetap masuk datanya. Ini kan bisa fatal juga. Sehingga cara yang sama kita pakai juga di sini. Pada prinsipnya semua halaman yang ada di folder admin ini kita harus proteksi dengan cara yang sama. Ini saya copy, saya proteksi juga di bagian sini. Saya juga proteksi di bagian sini. Jadi ini bisa diakses kalau session ID-nya tidak kosong. Kalau session ID-nya kosong, berarti kita tampilkan ini. Kita tampilkan bahwa halaman yang diakses itu ilegal gitu ya. Kita letakkan di bagian bawah saja, di bagian bawah sini, sehingga kalau orang langsung akses seperti tadi ya, seperti ini tadi, dia langsung akses ke bagian isi.php lalu kirim modul sama dengan berita, maka tetap yang ditampilkan itu adalah akses ilegal gitu ya. Jadi tekniknya seperti itu. Jadi prinsipnya kita harus proteksi semua halaman yang membutuhkan login untuk baru bisa akses, kita proteksi juga seperti ini. Kita proteksi by session. Sampai di tahap ini berarti halaman halaman admin kita harus login dulu. Kita harus login dulu. Seperti itu. Oke. Gitu ya, itu salah satu teknik hacking. Teknik hacking yang cara seperti itu direct URL ya. Lalu berikutnya, jadi pertama kita batasi proteksi hak akses dengan menggunakan session tadi sudah. Tahap yang kedua, selain session, mungkin di sini saya tambahkan satu, proteksi juga login akses dari SQL injection. Jadi bisa SQL injection atau XSS, ini JavaScript. Contohnya gini, kita kan ini kalau mau login harus gunakan username-nya itu adalah admin ya, passwordnya juga admin. Seperti yang kita sudah input sebelumnya ya. Ini user admin, password admin. Tapi dengan menggunakan teknik SQL injection ya, itu orang bisa login ke sistemnya kita tanpa menggunakan user yang valid. Contohnya gini, saya bisa kasih tanda petik, terus saya bisa tambahkan parameter OR, lalu seperti ini misalkan. Ya, jadi kalau Anda perhatikan ini user ini tidak ada nih dalam database ya. Tapi dengan teknik seperti ini tanpa harus masukkan password juga, atau passwordnya saya bisa masukkan sembarang gitu ya. Lalu klik login, Anda bisa lihat saya sudah bisa masuk sebagai admin. Ini namanya teknik SQL injection. Jadi perintah SQL kemudian kita injeksi atau kita sisip ke dalam script. Kenapa ini bisa terjadi? Karena coding yang saya masukkan atau script injeksi yang saya masukkan tadi itu dia bisa manipulasi. Kita punya cek login di sini. Yang saya masukkan tadi nanti itu yang saya masukkan tadi kan seperti ini ya, seperti ini. Nah, tanda petik 1 ini
Kalau dia masuk ke sini, berarti dia akan menimpa seperti ini. Username-nya sama dengan tanda petik 1. Username-nya sama dengan tanda petik 1, ya. Lalu dilanjutkan dengan fungsi OR 1 sama dengan 1. Lalu seperti ini. Nah, sehingga kita punya perintah SQL jadinya seperti ini. Ini artinya apa? Kita punya perintah SQL select, tampilkan data dari tabel user, di mana username sama dengan username, ya, sama dengan user, tanda petik. Ini sampai di sini masih bernilai false nih. Ya. Tapi kemudian saya tambahkan fungsi OR 1 sama dengan 1. Kalau 1 sama dengan 1 false, hasilnya true. Ya. Kalau Anda sudah belajar logika informatika, kalau pakai fungsi OR, di sini hasilnya false. Lalu di sini hasilnya true. Kalau false or true, itu hasilnya adalah true. Kalau true berarti ini dianggap benar nih perintahnya. Perintah di belakangnya ini dikasih tanda strip ini, berarti perintah ini akan diabaikan, tidak dieksekusi lagi. Maka sampai pada tahap perintah ini, itu hasilnya adalah true. Kalau true, maka ketemu juga akan jadi true, ketemunya juga akan jadi true, dan datanya juga dia akan ambil dari data true. Sehingga perintah ini dikerjakan. Kalau perintah ini dikerjakan, maka kita bisa masuk langsung ke sistem. Anda bisa lihat, ini tanpa masukkan user dan password sekalipun. Ini begitu klik login, kita langsung masuk di sini sebagai admin. Ini namanya teknik SQL injection. Untuk antisipasi ini, kita di sini saya sudah sediakan satu script ya, satu teknik, salah satu ya. Anda bisa nanti cari-cari juga teknik yang lain. Ini saya bisa copy, ini saya tambahkan karena kita bisa pakai nanti, saya tambahkan langsung di bagian ini ya. Mana di sini? Karena kita ini berurusan dengan SQL, saya tambahkan saja di sini supaya bisa dipakai berulang-ulang kali. Saya tambahkan saja di koneksi ya. Anda bisa lihat ini bagian functionnya. Function namanya function proteksi. Function proteksi ini bisa dirubah fungsinya. Pada prinsipnya setiap ada script yang masuk, kalau diproteksi maka perintah SQL-nya akan diubah gitu ya. Kemudian strict perintah HTML juga kalau disisip akan diubah. Perintah tag-nya juga kalau ada, lalu perintah script slash-nya juga kalau ada akan dirubah. Sehingga kalau saya mau implementasi di bagian check login tadi ya, bagian check login tadi, kita proteksi bagian username dengan pakai function tadi, function proteksi. Kenapa kita bisa langsung panggil di sini? Karena kita sudah include tadi di bagian koneksi. Kita proteksi supaya ketika orang login di sini menggunakan teknik seperti itu tadi ya. Misalkan teknik yang tadi itu seperti ini. Ini kalau dia login, ini belum disimpan. Ini bagian sini juga tadi proteksi datanya, login, halaman login kita proteksi username dan password. Coba lagi ya. Oh, bagian sini tadi saya lupa rubah nih. Ini saya kembalikan functionnya, username dan password. Oke. Ini kalau saya klik login di sini, seharusnya sudah tidak berhasil lagi. Nah, dengan teknik seperti ini, maka perintah SQL injection yang diinjek di sini itu menjadi tidak bisa dieksekusi lagi. Teknik yang sama kita harus protect semuanya. Jadi semua yang di get itu. Ya. Jadi di dalam isi di sini misalkan setiap data yang di get misalnya seperti ini, get modul sama dengan home, ini juga kita harus proteksi nih. Kita harus protect semua. Jadi tambahkan proteksi seperti ini. Kita harus tambahkan seperti ini semuanya ke bawah. Ya. Ini saya contohkan salah satu saja. Jadi
pada prinsipnya semua data yang di get maupun yang di post sebisa mungkin diproteksi, karena dari situ bisa ada celah, seseorang bisa injeksi dia punya script ke dalam gitu. Sampai pada tahap ini maka dari sisi script sudah aman. Nah, trik yang berikutnya, rubah folder admin ya, rubah folder admin, sehingga karena tools hacking itu ada namanya scanning ya, ada tahap scanningnya. Nah, tahap scanning itu dia bisa, salah satunya bisa scan struktur folder yang kita punya, atau ada juga yang tebak-tebak ya. Jadi dia cari halaman login. Biasanya dia kalau mau cari halaman login ya, orang biasanya dari website seperti ini dia langsung kasih /admin atau administrator atau admin web atau login web begitu ya. Dia akan cari sistem loginnya kita di mana untuk mencoba-coba beberapa teknik serangan di sini. Sehingga sebaiknya ya disarankan agar supaya folder admin itu diubah. Misalkan saya ubah misalnya menjadi bahasa alay gitu ya. Saya pakai A-nya jadi 4, D, M1N misalnya. Walaupun ini masih terlalu sederhana ya. Jadi Anda bisa rubah dengan menggunakan karakter-karakter tertentu atau kata-kata tertentu yang kira-kira tidak familiar oleh orang lain. Sehingga untuk mengakses kita punya halaman admin, kita harus masuk menggunakan nama folder tadi ya, kita sudah buat seperti ini. Lalu berikutnya juga ubah password default. Password default ini sangat berbahaya ya, karena namanya password default itu biasanya karena kita developnya di lokal supaya memudahkan kita untuk uji coba. Biasanya kita pakai pakai akunnya admin atau pakai nama gitu ya. Itu terlalu sederhana dan itu bisa fatal ketika kita sudah online kan websitenya kita, tapi kita lupa rubah user adminnya. Sehingga disarankan user admin ini passwordnya diubah di sini. Kita harus rubah passwordnya. Misalkan kita login, lalu kita masuk ke admin gitu ya, masuk ke bagian user, kita rubah passwordnya. Jadi rubah password se-strong mungkin. Jadi kita rubah sebisa mungkin, kita bisa menggunakan password itu minimal 8 karakter. Jadi password yang kuat itu ini ya. Password yang kuat itu minimal 8 karakter. 8 karakter itu minimal. Dan di dalam karakter itu gunakan dalam 8 karakter itu ya. Dalam 8 karakter itu gunakan yang pertama ada huruf besarnya. Yang kedua ada huruf kecil ya. Yang ketiga ada angka. Yang keempat ada simbol. Simbol itu seperti bintang, pagar, tanda buka kurung, buka kurung, tutup kurung ya, simbol-simbol seperti itu. Jadi minimal ada 8 karakter, di mana dalam 8 karakter itu kita gunakan ini kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol. Itu menjadi password kita menjadi strong atau kuat gitu ya. Kenapa demikian? Nanti akan ada yang bertanya tuh, loh passwordnya kita kan walaupun pendek tapi di sini ada proteksinya ya. Kalau kemarin kita lihat itu mana password user, walaupun kita passwordnya pendek tapi di sini kan jadinya panjang nih. Nah, nanti sebentar akan terjawab tuh gimana caranya orang hacking ini ya. Saya coba perlihatkan beberapa teknik hacking supaya lebih berhati-hati ketika kita sudah buat website. Ini artikel hacking tadi masih ada ya, saya hapus dulu. Oke, itu ya. Jadi beberapa tips trik, nanti bagian diubah password default ini sebentar saya perlihatkan tekniknya bagaimana sehingga disarankan rubah password default.
Lalu tips berikutnya ini proteksi. Nah, saya langsung perlihatkan saja bagaimana kemudian password defaultnya ini harus diubah ya. Di sini saya sudah sediakan script ini. Ini juga masuk script, namanya script teknik SQL injection ya. Nanti silahkan browsing saja di internet, banyak ya. Saya sudah sediakan scriptnya. Jadi dari apa namanya? Kita uji ya. Ini halaman admin ya. Saya tidak perlu masuk ke halaman admin, saya cukup dari halaman depan di sini. Saya bisa menggunakan teknik SQL injection dengan menginjek. Ya, saya menginjek ini ya. Menginjeksi apa namanya? Ini kan ID yang di get ya. Makanya saya sempat singgung tadi bahwa semua yang di get maupun yang di post itu sebaiknya di protect. Karena kita belum protect ini, dari sini saya bisa mengeksplor, saya bisa menggunakan teknik SQL injection. Saya copy paste tadi saja. Ini kalau Anda perhatikan, saya gunakan teknik SQL injection di sini dengan memilih tabel user, lalu saya tampilkan password dan nama user. Ini teknik SQL injection, lalu di sini saya kasih parameternya minus. Anda bisa lihat saya enter. Nah, di sini terlihat user dan password nih ya. Ini kalau saya copy, ini mungkin saya perkecil ya biar terlihat semua. Nah, Anda bisa lihat ini ada admin, password ya. Ada user juga Salken, ini passwordnya. Tapi kan passwordnya terprotek Pak, tidak bisa dibaca nih. Ya, itu sebabnya tadi passwordnya harus strong. Kalau passwordnya tidak strong seperti admin, ya, ini orang masih bisa hack. Ya, saya bisa. Jadi pada prinsipnya ini sebenarnya aman, ya, aman-aman saja. Teknik ini namanya teknik MD5 nih ya. MD5 itu satu arah saja, dia hanya bisa mengacak, tidak bisa mengembalikan. Ya. Tapi passwordnya kita di internet itu sudah banyak yang bocor. Ya. Mungkin beberapa hari terakhir kita sempat juga dengar informasi bahwa data KTP kita saja sudah bocor di internet sekian ratus juta gitu ya. Kemudian ada beberapa bulan yang lalu misalnya kita juga pernah dengar Tokopedia kebocoran datanya sampai sekian juta juga. Dari kebocoran data itu kemudian dibuatkanlah database untuk menyimpan kita punya password. Lalu ini passwordnya itu kemudian di MD5 kan. Itu sebabnya di sini di internet itu sudah ada tuh tools untuk mengdecrypt ini, walaupun teknik dekripsi tidak ada ya, tapi teknik ini dia cek ke dalam database-nya mereka. Seperti misalnya admin, password admin itu sudah standar sekali dan itu sudah ada di internet banyak ya. Misalkan saya contohkan, misalnya saya mau cari yang MD5 decrypt. Misalkan saya ambil salah satu MD5 decrypt online. Saya coba dekripsi passwordnya ini ya. Ini saya copy. Misalkan contohnya saya tidak tahu nih usernya admin tapi passwordnya apa nih ya. Nah, saya cukup masuk ke sini. Lalu saya letakkan MD5-nya. Ya. Saya letakkan MD5. Masih loading. Sambil menunggu loading, kita mungkin cari alternatif lain. Saya coba cari kembali di sini. Ini tombolnya belum aktif ya. Jadi prinsipnya MD5 itu sebenarnya tidak bisa didekripsi ya. Tapi hanya karena kita punya password itu sudah banyak bocor di internet, sehingga password kita itu kemudian sudah dibuatkan MD5-nya. Dan MD5 itu disimpan dalam mereka punya database. Itulah sebabnya kita punya MD5 sudah bisa didekripsi ya. Kita tunggu. Internet saya agak lambat ya. Saya coba tutup beberapa browser dulu.
Ini juga saya coba decrypt ya. Oke, ternyata tidak ada dalam database-nya mereka. Kita coba lihat yang sini. Jadi tidak semua juga website yang tersedia itu bisa mendecrypt kita punya password. Jadi tergantung kita punya password itu sudah ada dalam database-nya mereka atau belum. Misalkan saya pakai yang satunya nih, decrypt. Nah, ternyata yang website yang MD5 Decrypt ini punya fasilitas yang terbatas ya. Mereka punya database-nya kurang. Kita coba yang ini, Decrypt. Nah, Anda bisa lihat di sini dapat ya admin. Jadi di sini saya sudah bisa tahu nih user admin, passwordnya juga admin. Kalau yang di bawah saya copy, saya letakkan ke sini, decrypt. Nah, ternyata saya punya password yang tulisan Salkin juga sudah ada di database-nya mereka. Bagaimana kalau saya menggunakan password yang rumit ya? Coba kita coba kelas if3 if1 admin. Tadi kita sudah rubah ini ya, admin. Oke, sekarang saya coba rubah user ya. Kita rubah password, misalkan saya rubah yang password Salkin saja. Saya menggunakan teknik password yang rumit ya. Saya kolaborasi antara karakter, angka, huruf dan huruf besar dan huruf kecil. Saya simpan. Kita coba cek di sini. Walaupun user ketahuan, passwordnya juga ketahuan, tapi ketika dia cek di sini, ya, decrypt, nah, tidak ketemu. Begitu. Itu sebabnya tadi ada ada rekomendasi untuk rubah password default ya. Gunakan password default yang kuat. Lalu bagaimana cara proteksinya ini? Cara proteksinya supaya orang tidak bisa langsung direct seperti ini ya, tekniknya sama dengan yang tadi. Jadi semua kita lihat di bagian isi di sini, ini kan banyak get ya, banyak get, ada juga post, semua kita harus proteksi. Misalkan kalau di bagian sini kan ini untuk bagian detail berita ya. Jadi saya coba contohkan satu, tapi nanti kalian bisa rubah di bagian di semua artikel di sini ya, semua script di sini. Saya coba cari detail berita. Ini detail berita. Di sini ada get modul. Nah, kita proteksi juga di sini. Tambahkan script proteksi. Lalu di sini juga ada. Saya coba get. Ini ada get juga di sini ya. Getnya ada 2. Saya tambahkan saja di sini karena getnya ID. Saya tambahkan variabel ID sama dengan saya proteksi apa yang di get dari ID. Lalu di sini saya cukup panggil variabelnya saja. Ini juga saya cukup panggil variabelnya. Kita coba cek lagi, masih ada tidak ya? Cukup ya. Berarti sudah. Ini kalau saya save, kita kembali ke sini, kita coba refresh, pastikan ini sudah tidak tampil lagi nih. Kita refresh. Di sini sudah tidak tampil. Berarti teknik ini sudah tidak jalan untuk kita punya website. Caranya sama untuk semua ya. Jadi nanti silahkan dicari semua yang ada get maupun post itu diproteksi semua. Kenapa post perlu diproteksi? Bukannya post itu tidak bisa tampil di atas ya Pak? Ya betul. Kita coba ya. Ini kan pakai post nih ya.
komentar ini pakai post, kemudian kontak juga pakai post ya. Nah, kita bisa di sini misalkan bagian komentar, saya coba satu teknik untuk kita uji apakah yang post itu perlu juga diproteksi atau tidak ya. Saya coba komen berita di sini, misalkan Salkin. Di komentar ini saya gunakan perintah script ya. Ini teknik ini namanya teknik XSS script, tutup dengan script. Oke, di dalamnya misalnya saya ambil contoh, saya cuma tulis tampil alert saja, tampil apa namanya pesan saja, misalkan pesan hackcat misalnya. Ini beberapa teknik saja ya. Ini teknik sederhana, saya cuma menampilkan pesan hackcat. Nah, sekarang kalau saya kirim, oke. Nah, di sini sepertinya tidak ada masalah ya. Coba kita masuk ke admin, kita masuk ke halaman komentar. Oh, ini tadi sepertinya ada salah ketik ya. Coba saya cek kembali komentarnya di sini. Sepertinya saya salah ketik alert. Nah, alertnya kurang. Saya coba komen ulang. Ini kurang huruf T di sini. Alert. Oke, saya coba kirim ulang. Ini saya refresh di sini. Nah, Anda bisa lihat hackcat. Ya, walaupun tekniknya sederhana, tapi kalau dieksplorasi lagi, saya bisa curi lagi kembali passwordnya. Nah, itu teknik hacking itu banyak ya dan berbahaya sekali. Bagaimana cara menghindarinya? Sama caranya dengan menggunakan script yang tadi lagi. Misalkan bagian apa tadi? Bagian komentar ya. Bagian komentar. Mana bagian komentar di sini? Kita bisa cari bagian komentar. Komentar. Nah, ini. Bagian komentar di sini pakai post. Nah, di post ini kita harus protect juga nih. Jadi saya tambahkan di sini proteksi. Kita proteksi, di bagian sini juga kita proteksi. Save. Sekarang kalau saya hapus dulu ini ya. Saya hapus. Oke, saya hapus lagi. Ini sudah aman. Sekarang kalau saya menggunakan script yang sama, tadi saya sudah simpan ya. Saya menggunakan script yang sama, alert. Oke, saya simpan atau kirim. Oke, datanya masuk. Tapi di sini jika di refresh, ya, di sini masih bisa ya. Sebentar, saya coba cek kembali proteksi. Oh, di sini. Nah, jadi ini kita proteksi di sini, tapi di dalam script inputan atau script insert kita tidak panggil apa namanya variabelnya. Jadi di sini juga kita panggil variabel nama, komentarnya juga kita kirim ambil dari variabel komentar. Oke, save. Kita kembali ke sini, saya hapus dulu. Di sini kalau saya gunakan teknik yang sama, seharusnya sudah tidak jalan nih ya. Alert. Saya kirim. Oke. Di sini saya refresh. Nah, di sini scriptnya ditampilkan tapi tidak tereksekusi, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi scriptnya simple ya. Kita hanya hilangkan script SQL, kita juga hilangkan script HTML ya maupun JavaScript di situ, maka semua script yang diinjek itu bisa di handle. Berikutnya, nah di komentar juga sama nanti ya. Di komentar ini oh ya, ada juga teknik yang namanya spamming ya. Spamming itu biasanya dia nyasar
inputan-inputan seperti ini. Jadi inputan seperti ini dia nyasar inputan yang bisa dia buat script yang bisa mengirimkan data berulang-ulang kali menggunakan fasilitas yang ada. Jadi semua fasilitas, misalkan hubungi kami yang perlu inputan user, begitu juga dengan komentar tadi, sebaik mungkin kita tambahkan apa namanya, captcha namanya ya, captcha ya. Kalau kalian biasa buka hampir semua website ya sekarang itu pakai captcha itu ya. Nah, di sini saya perlihatkan juga beberapa teknik untuk captcha di sini. Ini misalnya bagian komentar, saya copy saja, saya coba perlihatkan ya. Ini saya tutup dulu, saya tutup saja dulu ya. Oke, di bagian aksi komentar tadi, misalkan di bagian komentar ya, ini kita kasih contoh di bagian ya komentar, aksi komentar, mana aksi komentar, komentar. Ini ini di bagian admin, sorry, kita cari di bagian depan tadi. Ini kita cari yang komentar ini ya. Di bagian komentar ini kita tambahkan captcha ya. Di sini ini untuk form komentarnya tidak perlu diambil semua, kita cukup ambil ini. Ini kita ambil, kita letakkan ke bagian komentar. Ini aksi. Nah, tadi komentar yang bagian formnya tadi ya, komentar. Nah, kita cukup tambahkan di sini. Tambahkan di bagian atas saja ya. Saya tambahkan saja di sini. Jadi kita buat session A, session B, session C. Kita buat session, karena kita membutuhkan session, maka kita tambahkan juga session start di sini. Session start. Jadi kita tambahkan session A, session B, session C. Session A itu diambil dari nilai random. Kita random angka 1 sampai 20 misalnya. Lalu session B kita random juga angka 1 sampai 20 juga. Lalu session C itu kita simpan session A tambah session B. Jadi semua data ini kita random A dan B, lalu C itu sama dengan A tambah B. Jadi session C ini sudah tersimpan hasil dari random A dan random B. Lalu kemudian kita tampilkan di bawah sini, kita tambahkan inputan untuk session ini, kita tampilkan di bagian sebentar. Nah, kita tambahkan di sini. Misalkan kita tambahkan pertanyaan ya. Teknik ini juga bisa dipakai di pesan tadi, di apa namanya, di hubungi admin. Kita tambahkan TR ini, kita tambahkan setelah ini saja. Oke, jadi kita tambahkan jawab pertanyaan keamanan berikut sebelum mengirim tanggapan. Lalu di dalamnya session A itu berapa? Session A itu dapat dari random tadi, angka acak, ditambah session B itu juga dapat dari angka acak. Lalu input type kita tambahkan satu inputan namanya captcha, itu isinya, isinya itu perlu diinput oleh user sehingga nanti jadinya seperti ini. Nanti jadinya kalau orang mau komentar berita, maka ada tambahan inputan di bawah sini. Jadi jawab pertanyaan keamanan dulu. 3 tambah 7 berapa? Ini kalau di refresh nanti angkanya berubah. 11 tambah 19. Jadi angkanya itu diambil dari 1 sampai 20. Itu perlu dijawab. Jadi setelah jawab, jawabannya itu kemudian dikirim dengan namanya captcha. Dia dikirim ke aksi komentar. Dia dikirim ke aksi komentar. Nah, nanti di aksi komentar ini kemudian kita nangkap. Kita nangkap datanya.
Kita nangkap datanya, kemudian kita seleksi di sini. Kita seleksi di sini. Jadi pos jawab ini sebaiknya kita tidak perlu buat pos jawab ya. Kita cukup gunakan saja start session juga di sini. Kita start session, session start. Kita session start, lalu di dalamnya sini ini tidak perlu ditulis seperti ini karena nanti bisa diambil, bisa diakali lagi nih. Kita tambahkan saya session C ya. Kenapa session C? Karena session C tadi menyimpan, dia menyimpan ini ya, session C itu tadi menyimpan data session A tambah session B gitu ya. Oke, di sini jika captcha tidak, jika yang dipost dari sini tadi, jika yang dipost captchanya tidak sama dengan session C, maka tidak boleh diinput dulu ya. Jawaban pertanyaan keamanan Anda salah. Coba ya, coba sekarang jalan tidak nih. Coba ini kita input sembarang di sini ya. Login kirim. Nah, gagal, jawab pertanyaan salah. Coba kita jawab yang benar. Jawaban yang benar 17 tambah 16 berarti dapatnya berapa tuh? 33 ya. Oke, kita coba kirim. Jawaban salah juga. Coba kita 11 tambah 13 14. Jawaban salah. Coba kita lihat lagi di sini. Ini karena apa namanya? Karena untuk proteksi apa namanya? Proteksi spamming. Sepertinya tidak ada masalah, kita bisa tampilkan di sini ya. Jadi di bagian sini ini ada satu lagi, kita inputan hidden. Inputan hidden itu kita tambahkan di bagian komentar tadi, sehingga komentar. Nah, di bagian sini kita tambahkan inputan hidden. Hiddennya itu jawaban ya. Sehingga jawaban ini nanti yang akan dicek. Nah, ini jawaban dicek apakah captcha sama dengan jawab atau tidak. Kalau sama berarti tidak apa-apa. Kita coba cek ulang. Kalau kita masukkan data yang salah, misalkan saya masukkan angka data yang salah, gagal. Tapi ketika saya input data yang benar, coba input data yang benar 10 tambah 14 24, kirim. Nah, terima kasih, berarti datanya masuk gitu. Itu teknik captcha ya. Oke, berikutnya ya, mungkin tahap untuk bagian security sampai di situ. Nanti silahkan kalian browsing kembali, kalian apa namanya, explore kembali kira-kira teknik apa lagi yang bisa diterapkan dalam website agar supaya lebih aman lagi. Tahap berikutnya ya, apa gunanya kita buat website kalau websitenya kita tidak bisa diakses ya oleh orang banyak. Kalau cuman bisa diakses lokal sih ngapain bikin website gitu kan. Nah, sekarang kita bagaimana caranya supaya online kan web. Untuk mengonlinekan web kita butuhkan tempat hosting. Tempat hosting itu bisa saja kita gunakan komputer kita masing-masing dengan terhubung ke jaringan internet, tapi disayangkan kalau komputernya kita terhubung ke internet hanya untuk online kan satu website kecil seperti ini, ya sayang, budget terlalu besar, budget yang harus dibuang, karena kita butuh koneksi internet yang stabil, kita butuh komputer yang harus online 24 jam dan terus seterusnya supaya orang bisa akses kapan saja, dan itu butuh budget yang cukup besar. Maka di internet itu ada layanan untuk kita simpan websitenya kita di sana ya.
layanan itu namanya hosting. Jadi kita bisa cari saja di internet dengan keyword hosting. Keywordnya hosting. Nah, di sini banyak sekali, Anda bisa lihat harganya juga relatif bervariasi. Ada misalnya di sana ada niaga hoster, ada rumah web, ada hostinger dan seterusnya. Ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Seperti ini, Domainnesia ini ada yang gratis di sini ya. Tapi ya begitu, yang namanya gratisan itu pasti ribet. Pokoknya urusannya ribet lah. Jadi saya sarankan kalau misalkan kalian mau betul-betul belajar, ya sebaiknya pakai yang berbayar. Berbayar sih relatif murah ya. Kalau kalian cuma mau belajar, misalkan saya ambil di rumah web misalnya. Rumah web di sini harganya, jadi yang kita butuhkan itu ada yang pertama hosting. Hosting itu sama, kalau saya ilustrasinya itu hosting itu hard disk ya, tempat simpan hard disk atau komputer gitu ya, komputer yang di dalamnya ada hard disk untuk simpan script ya, untuk simpan script dan database ya, script PHP dan database-nya. Lalu yang kedua kita butuhkan namanya domain. Domain itu alamat webnya, nama alamatnya ya, nama alamatnya. Nah, yang pertama hosting. Hosting itu kita bisa cek misalnya ini ya. Saya tidak punya afiliasi sebenarnya di sini. Saya cuma kasih contoh. Nah, hosting juga banyak. Ada mulai dari share hosting sampai di cloud. Ya. Kalau website kecil itu cukup pakai share hosting saja. Kalau sistem yang besar yang mungkin setiap kali orang akses misalnya sampai puluhan ribu, itu dibutuhkan sudah harus pakai cloud atau pakai dedicated. Tapi kalau hanya website yang sederhana yang aksesnya mungkin satu hari itu cuman paling banyak misalkan sampai 100, ya masih bisa dihandle oleh share hosting. Di share hosting misalnya kita coba cek harganya ya. Ini yang berbayar. Harganya itu, harga paketnya ini masing-masing tempat web hosting itu beda-beda harga. Ini kebetulan saya masuknya di rumah web ya. Ini bahkan ada yang menawarkan 99.000 per tahun. Nah, murah sih ya, 99.000 per tahun, unlimited hosting. Nah, ya 99.000 per tahun kan murah ya. 1 tahun kalau yang perokok itu bisa habiskan uang sekian banyak itu ya. Terus kalau misalkan perempuan juga habis di makeup itu sekian banyak itu. Ini kan cuma butuh 99.000 untuk 1 tahun kalau mau belajar ya. Ini langsung bisa pesan. Atau yang mau coba-coba yang per bulan juga ada di sini. Misalkan yang 17.000 per bulan, ada yang 15.000 per bulan. Kalau yang 17.000 per bulan katanya di sini sudah free domain. Jadi gratis domain. Ya, 17.000 per bulan kan satu kali makan bisa di saving untuk ini kan sudah cukup lah ya. Oke, itu untuk yang berbayar ya. Itu untuk yang hosting. Ada juga biaya khusus untuk domain. Kalau domain bisa diklik saja domain, kita coba cari ya. Untuk domain sendiri harganya variasi juga, bervariasi. Jadi pertama kita masukkan dulu domain kita, domain yang kita mau cek. Misalkan saya mau domainnya Salkin misalnya. Saya enter, saya cek kira-kira domain Salkin itu sudah tersedia, masih tersedia atau tidak ya. Kalau masih tersedia berarti kita bisa beli. Kalau sudah tidak tersedia berarti kita harus cari domain lain, nama lain. Misalkan contoh yang ini, saya coba cari tadi Salkin. Kita bisa cek di sini ketersediaan daripada domain. Sebentar. Mana ya? Oh ini, sebentar dicek. Nah ternyata salkin.com itu sudah ada yang beli, sudah ada yang pakai, sehingga saya tidak bisa lagi beli ini salkin.com. Salkin.net juga sudah ada yang pakai, tidak bisa lagi dibeli. Salkin.online juga sudah ada yang pakai, salkin.site juga sudah ada yang beli. Artinya ini yang warna merah itu kita sudah tidak bisa booking lagi karena sudah ada yang booking sebelumnya.
kita hanya bisa booking yang masih tersedia, misalkan salkin.xyz, .store, .club, .id. Namun ini harganya beda-beda, misalkan .id ini harganya sampai 200.000 per tahun, yang .xyz itu harganya cuma 15.000 per bulan, 15.000 per tahun ya, murah ya, lumayan. 15.000 per tahun berarti satu bulan itu kurang lebih sekitar 1.000 saja, seperti itu. Jadi kalau mau beli berarti tinggal klik daftar gitu. Yang hosting juga tadi sudah ada gambarannya. Tapi kalau tidak punya uang sama sekali, ya saya rasa kalau dihitung uang sih pasti ada ya. Harganya cuma 17.000 untuk satu bulan, itu kan cukup lah ya. Itu berarti cukup saving uang makan satu hari saja, atau satu kali makan saja sudah cukup gitu. Ada juga hosting yang gratis ya. Hosting free, coba kita cari dengan hosting free. Hosting free sini gratis, namun sekali lagi yang gratisan itu pasti beribet, pokoknya ribet lah, konfigurasinya ribet, pokoknya ada ketentuan berlaku dan seterusnya. Contohnya misalkan coba kita cari, ini ada hosting gratis, coba kita cek, biasanya ada ketentuan berlaku itu ya, hosting gratis. Ini daftar hosting gratis, Niaga Hoster, daftar hosting gratis sekarang menggunakan website gratis. Kalau di slide-nya saya ini beberapa tahun yang lalu Hostinger itu masih gratis, tapi sekarang sudah berbayar ya. Coba kita daftar di sini ya. Coba kita daftar. Ini saya belum coba juga. Langkah pertama harus like dulu Facebooknya, kemudian subscribe juga dulu YouTube-nya. Ini kan ketentuan, itu pokoknya ketentuan berlaku lah gitu ya. Cukup 3 langkah mudah. Pastikan nama domain yang tersedia, cek domain di sini. Kita harus cek juga domain di sini. Oh, ini lagi-lagi berkesempatan, takutnya ini promo ini lagi nih ya. Anda berkesempatan berarti bisa saja kita tidak beruntung di sini ya. Kalau saya lihat-lihat ini sepertinya tidak direkomendasi nih. Ini terlalu banyak memuat iklan. Kemarin itu kelas sebelumnya saya pakai apa ya? Saya coba cari di sini. Free hosting. Coba. Kemarin itu saya pakai Infinity atau apa ya? Coba saya cari di kemarin di di kelas sebelumnya itu saya sudah daftar di sini untuk yang gratisan. Nanti kalian bisa cari-cari lah ya, kalau misalnya mau dapat yang gratis. Untuk belajar ya korbankan saja sedikit untuk beli yang berbayar. Kalau berbayar tuh satu kali config itu tidak pakai ribet, pokoknya langsung online gitu. Beda dengan yang gratisan yang harus banyak ini ya, banyak kemarin itu di mana ya, saya lupa tempatnya. Sebentar saya coba cek dulu, cek di Gmail, mungkin masih ada emailnya yang tersimpan. Infinity kalau tidak salah ya. Infinity Free. Ini ya, infinityfree.net kalau tidak salah. Ini kemarin saya daftarnya di sini dan berhasil untuk online kan web secara gratis, tapi tentunya dengan fasilitas yang terbatas. Pertama login dulu ya, sign up, daftar. Kalau sudah, saya karena sudah daftar kemarin, saya langsung login saja client area. Saya langsung login ke client area, masukkan username dan password yang sudah terdaftar. Kalau sudah, oke, seperti ini ya. Langsung kemarin itu dapat ini, kemarin saya buatnya di sini ya.
Untuk buat akun baru, klik ini, create account. Jadi nanti kalian dapat dashboard seperti ini. Sini pelan. Kalau sudah login nanti dapat dashboard seperti ini ya. Dashboardnya seperti ini. Klik home. Nanti di bagian home itu kalian diminta untuk buat account di sini. Kalau kemarin kelas sebelumnya ini saya buat akunnya di sini. Ini alamatnya salkin.epis.com. Ini kalau diakses masih bisa seperti ini. salkin.epis.com. Nah ini ya alamat yang website yang sudah online, website yang kita buat nih ya. Tapi kalau di sini saya mau perlihatkan lagi cara buatnya. Kalau sudah ada masuk ke dashboard, klik create account. Jadi nanti kalian punya tugas project juga harus di online kan ya. Terserah mau online pakai gratisan boleh, yang berbayar juga boleh. Klik create account. Ini saya kasih contoh karena proses uploadnya agak sedikit lambat, agak sedikit lama, sehingga saya contohkan saja ya. Nanti proses uploadnya tinggal diupload saja sih. Nah di sini klik ini subdomain. Jadi karena kita ambil yang gratisan, kita hanya nebeng di domainnya mereka di sini. Jadi bisa pilih salah satu domain di sini. Misalkan saya pilih di sini organisasi dot apa di sini. Jadi misalkan saya kalau mau pakai epis.com berarti organisasi.epis.com. Nanti alamat webnya jadi seperti itu. Tapi sebenarnya dicek dulu. Jadi search domain, pastikan domain organisasi.epis.com itu tersedia. Kalau tidak tersedia kita harus cari alamat lain ini. Berarti alamatnya tersedia ya. Saya copy dulu untuk simpan. Saya simpan saja dulu di sini ya, domain. Jadi, domainnya itu organisasi.epis.com. Jadi nanti kita akses alamatnya di sini. Step 2 kita diminta untuk buat label. Label ini ya biarkan saya default. Username ini dia otomatis nanti ya. Biarkan saja. Account password ini digunakan untuk apa nih? Unique password. Coba saya masukkan saja passwordnya unhire gitu ya. Saya tidak tahu passwordnya apa. Password apa ini? Saya klik no robot. Jadi saya tulis saja ya, account password. Kita catat saja dulu semua, jangan sampai lupa. Account password. Oke. Lalu klik create account. Kalau sudah di create, nanti tahap berikutnya. Nah, kalau sudah sampai di tahap ini, berarti sudah selesai. Kita sudah bisa klik view client area atau langsung masuk ke control panel. Saya coba masuk ke control panel pakai tab yang satunya. Saya masuk ke client area pakai tab yang satunya. Nah, di client area di sini, ini ada akun ya, ada user dan password yang kita bisa lihat ini. Ini untuk account detailnya, ya. Account detail, ada username, ada password. Di sini untuk FTP, ada username, ada password. Di sini ada MySQL, ada username, ada password. Nah ini untuk bagian control panel. Ini control panelnya yang gratis. Kita coba lihat. Oke, approve. Intinya kalau yang gratisan itu itu biasanya ketentuan berlaku. Jadi kalau misalnya kita tidak aktif, itu websitenya kita akan dihapus. Karena yang gratis ya tergantung mereka mau hapus kapan saja, kita tidak punya hak untuk komplain gitu ya. Oke, sambil menunggu loading, pertama yang harus kita lakukan di offline adalah kita backup database-nya kita. Jadi database-nya kita ini kita harus ekspor. Caranya kita masuk ke database, lalu klik export.
ekspor. Nah, di sini kan kita punya data ekspor sudah, ini kita langsung klik kirim atau go. Nanti kita diminta untuk simpan sambil menunggu juga cPanel-nya aktif ya. Kita simpan saya simpan di sini saja. Saya simpannya di sebentar, loading ya. Kita coba simpan satu folder saja dengan websitenya kita. Kelas if1 saya simpan saja di, sorry bukan HTML nih, saya klik ulang, kirim ini ya. Jadi saya coba simpan, simpan di dalam folder yang kita punya. Saya cut saja, simpan di folder kelas if1. Nah, ini file database-nya kita nih, organisasi.sql. Jadi ini nanti kita dari sini, ini control panelnya sudah jadi. Tahap pertama yang kita lakukan adalah buat dulu database. Jadi klik database, kita buat database-nya kita, misalkan organisasi, create database. Nah, di sini kita sudah punya satu database ya. Ini nama database-nya, DB name-nya kita simpan saja dulu. Jadi perlu dicatat supaya jangan sampai lupa gitu ya. Ini DB name, lalu ini username-nya, DB user, lalu hostnya ya. Ini untuk host, lalu passwordnya ada di sini, password database mana ini, password database, password SQL, password DB. Oke, kita coba cek kembali, pastikan sama ya. Hostname-nya mana tadi, hostname-nya, database name sudah, lalu hostname-nya SQL. Oke, sudah betul ya. Kalau sudah, kita database sudah, sekarang kita masuk ke halaman adminnya database. Kita pilih kembali ke home, lalu kita ambil PHP admin di sini, klik saja. Lalu connect now. Oh ya, ini nanti di direct. Kita connect now. Akan terbuka PHP admin ya. Sambil menunggu PHP admin loading, kita kembali lagi ke sini. Oke, PHP admin sudah jalan. Nah, kalau yang tadi di lokal tadi kita ekspor, kalau di online kita import. Klik import. Lalu kita pilih file yang tadi kita ekspor tadi, file SQL-nya. Cari file SQL-nya. Tadi kan kita simpannya di htdocs kelas if1. Nah, ini ya, organisasi.sql. Open, lalu klik kirim.
Nunggu, sambil menunggu kita coba cek kembali ke sini, loading juga. Terus berikutnya kita upload ya, kita upload websitenya kita. Jadi SQL-nya sudah diupload ini. Sementara menunggu, kita juga siapkan website kita ya. Untuk website ini kalau yang berbayar itu dikompres dulu. Biasanya dikompres. Kemarin saya coba kompres tapi gagal ya. Saya coba ulang ya. Di sini dikompres dulu, kompres dalam bentuk zip. Misalkan di sini saya rubah web. Jadi nanti yang kompres ini yang kita upload ke internet. Kita coba ya. Karena kemarin di kelas sebelumnya saya coba ambil yang zip, ternyata gagal. Kita tunggu dulu prosesnya. Di bagian sini kita bisa klik ini, file manager ya. File manager kita klik. Jadi file manager ini digunakan untuk upload website ya, upload file ya. Ini sementara loading juga yang import tadi belum selesai, kita tunggu saja. Ini file manager ini beda-beda tampilan juga, tapi kalau yang berbayar biasanya sama, namanya cPanel itu sama. Kalau yang di sini kita pastikan masuk ke folder public ya. Ini kalau di sini foldernya htdocs. Jadi saya buka foldernya. Jadi kita diminta untuk upload ke sini. Di sini ada keterangan tidak boleh upload file ke sini. Jadi kita uploadnya ke htdocs. Di sini sudah ada file yang sudah ada file. Jadi di sini keterangannya filenya kita upload ke sini. Kita coba upload. Oh ini ya, di sini ada fase tombol upload. Kalau yang berbayar uploadnya di atas ini, ada tombolnya di atas. Jadi cari saja tombol upload. Saya upload coba pakai zip ya. Karena kalau uploadnya satu-satu lama. Kita coba zip. Kemarin pakai zip juga gagal ya. Saya coba yang sekarang, mudah-mudahan berhasil nih. Kelas shift 1 web.zip open. Oke, upload and unzip. Coba kita tunggu proses uploadnya. Mudah-mudahan berhasil. Kita cek ini ternyata sudah berhasil ya. Kita coba lihat database-nya. Nah ini tabelnya kita sudah masuk semua ke sini. Ada 10 tabel. Kita kembali ke sini, kita cek apakah berhasil atau tidak. Kita tunggu saja. Sambil menunggu, mungkin sepertinya tidak ada yang perlu dirubah lagi sekarang. Kita tunggu saja. Ini prosesnya, biasanya kalau yang berbayar itu prosesnya cepat sekali ya, tidak ribet seperti ini. Ini kemarin juga nunggunya lama tapi akhirnya gagal. Untuk alternatif kalau yang gagal upload di menggunakan file manager, di sini juga kita dikasih untuk fasilitas namanya FTP. FTP itu berarti file transfer protocol. Jadi kita bisa upload lewat FTP. Kita bisa menggunakan aplikasi namanya FileZilla juga boleh. Saya biasanya menggunakan FileZilla ya. Ini FileZilla. Nah, di sini kita ada akun FTP-nya. Kita masukkan username-nya. Username. Lalu password. Lalu hostname-nya. Portnya itu defaultnya 21. Jadi kalau portnya 21 kita tidak perlu input di sini. Kalau portnya bukan 21 baru di input. Ini ya.
port default 21 atau 22. Jadi kalau sudah klik connect, nanti di sini akan tampil nih. Jadi kalau koneksinya berhasil akan tampil filenya kita di sini. Kalau di sini file lokal. Nah, di sini ya. Ada folder htdocs. Coba kita lihat hasilnya sudah ada tidak. Oh, ternyata tidak tersimpan nih. Artinya proses ini sampai saat ini masih gagal. Kita cancel saja. Nah, di bagian sini kita harus upload filenya nih. Jadi semua file yang ada di sini kita harus upload ke sana. Upload satu-satu. Nah, ini yang bikin agak lama. Jadi caranya kita harus drag and drop ini ke sini. Butuh waktu agak lama ya, karena kita harus nunggu filenya diupload satu-satu. Kalau koneksi jalannya lancar, ini filenya juga kita tidak terlalu banyak, mungkin cuma sekitar berapa nih, 100-an ya. Ya 100-an, tapi kalau nunggu lumayan ya. Nanti kalau sudah diupload, atau kita nunggu saja ya, ini tidak terlalu lama, ini cuma 100-an. Kita nunggu saja. Sambil menunggu, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ini menunggu kurang lebih sekitar ya paling lama 5 menit ini. Sambil menunggu mungkin kita kembali ke sini. Ini dua file ini kita sudah bisa hapus sebenarnya ya. Kita tidak butuh nih dua file ini. Oke, ini file-file yang lain sudah masuk ke sini. File index.html juga kita tidak butuh tadi. Ini file yang sudah ada sebelumnya, kita hapus saja. Ini file kita yang sudah diupload, sudah berhasil upload nih. Ini jumlah file masih ada 59, 57. Kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Sambil menunggu proses, mungkin coba kita akses ya. Alamat websitenya kita itu ini, organisasi.epis.com. Kita bisa akses di, kalau kemarin saya coba akses di sini gagal. Jadi aksesnya lewat ya gagal ya. Kita coba tunggu saja dulu sampai proses uploadnya selesai. Sambil menunggu proses upload, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Masih ada 11, 8, 7. Oke, selesai ya. Prosesnya selesai. Tahap berikutnya kita rubah folder di config ini, kita rubah file koneksinya karena database-nya kita berubah ya. Kita rubah, cari di file koneksi.php. Kita edit, klik kanan, edit. Nah, di sini kita rubah nih file, kita rubah bagian database host. Ini tadi yang sudah kita catat tadi ya. Database host itu berarti ini. Kita ganti hostnya, yang tadinya localhost ganti. Informasi ini biasanya tertera di hosting, tempat hosting ya. Nanti masing-masing tempat hosting beda-beda punya host dan usernya. Ini database name, db name saya copy, ganti di sini. Lalu username database db user saya ganti di sini. Lalu password db saya ganti di sini. Kalau sudah save, lalu kembali ke sini, yes, jadi dia timpa file yang lama. Kalau sudah selesai, kita coba akses ya. Ini alamat websitenya kita, organisasi.epis.com. Untuk membuktikan bisa diakses atau tidak, Anda bisa akses juga di situ menggunakan alamat yang sama. Kita coba akses di sini. Kemarin saya coba akses di Chrome, gagal. Saya coba akses di Mozilla juga kemarin gagal kalau tidak salah.
Ya namanya gratis itu ide agak ribet ya, dia punya konfigurasinya ribet, kemudian aksesnya juga agak ribet gini ya. Tapi kalau yang berbayar biasanya tidak ada masalah, langsung bisa di seperti ini. Gagal juga kemarin, saya bisa akses hanya lewat ini Opera. Coba kita akses lewat Opera. Nah, di Opera bisa nih. Sepertinya untuk mengakses websitenya kita membutuhkan VPN. Nah, ini websitenya kita sudah jalan nih. Baik, sampai di tahap ini berarti untuk materi hari ini clear ya. Sampai di hosting gratis. Sampai di sini, sebelum diakhiri ada pertanyaan?